Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyeting access point mikrotik tipe RBC APGI 5AC D2ND ya. Nah, di sini ada voltasenya dari 17 sampai 53 DC. Kemudian ini mempunyai dua ETH 1 dan 2. ETH 1 untuk tegangan input dan ETH 2 untuk tegangan output. Nah, di sini kita akan masukkan dari sumber PoE ya, ini masuk ke jaringan ya, ini jaringan inputnya LAN. Kemudian di sini ada adaptor ya, adaptornya. Di sini saya meremote menggunakan kabel LAN ya, biar satu kelas bisa di remote. Nah, di sini yang ESP3 ini saya masuk ke ESP3. Di sini sudah terkoneksi dengan internet dengan sistem hotspot ya, dengan sistem hotspot. Kemudian saya akan menyambungkan kabel dari PoE tadi ke ETH 1. Ya, menyala ya, menyala. Oke, kita taruh atas ini dulu biar tidak mengganggu. Oke, langkah selanjutnya kita akan setting. Di sini belum keluar. Sini belum keluar untuk access point-nya. Ya, belum ada tambahan. Kita coba tunggu. Nah, ini ada tambahan ini. Nah, yang ini kita akan menyeting ini. Ya, caranya kita akan membypass pada jaringan hotspot dengan MAC address ini. Kita save dulu ya. Kita fokus ke ruang ini, akan kita setting. Ini kita akan bypass dengan cara ini, diklik saja, nanti ini akan berubah di sini. Ya, diklik saja MAC address-nya, kemudian ini copy, klik kanan copy. Kemudian kita masuk ke routerboard pusat ya. Di sini saya pakai Teralink ya. Nah, kita mesti tekan kita saja. Kemudian di connect. Nah, di sini saya akan membypass tadi ya. Saya biasanya mencatat dulu di sini. Di sini saya akan catat dulu. Caranya kita, nah di situ ini saya copy dulu ya. Kemudian saya paste di sini. Kemudian ini saya pindah. Salin yang terus di sini saya ubah. Nah, di sini CF. Ini ruang guru 2 yang akan saya setting. Ini ya.
Ini saya copy dulu, saya hapus. Nah, 5E5CF ya, E5CF. Kita cek dulu di sini apakah betul E5CF. Ini ya, E5CF. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Saya ulangi ya. Saya daftarkan MAC address itu ke router board pusat. Ya, ini kita masuk, kemudian saya masuk ke terminal langsung di sini. Saya buka juga hotspotnya di bagian API binding. Nah, di sini tertera 100 ya. Berarti nanti kalau tambah 1 jadi 101. Nah, kemudian saya akan copy script ini. Ya, script ini saja. Kanan salin, kemudian saya tinggal klik kanan saja di sini. Nanti akan ke replace. Ya, klik kanan, paste. Nah, di sini akan bertambah menjadi 101. Berarti tandanya sudah masuk atau terrekap ya MAC address tersebut di USB ini. Kemudian di sini kita harus tahu untuk gateway-nya ya, gateway-nya di sini ya. Kita menggunakan gateway yang di LAN USB pusat, yaitu IP address. Nah, di sini kita masuk yang fokus yang ini. Jadi jaringannya di 172.16.1.1 ya, seperti itu ya. Nah, di sini ini jaringannya yang ke LAN. Nah, kita ini nanti akan dijadikan IP ini sebagai gateway-nya ya di access point-nya ya, seperti itu. Oke, kita exit di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini lagi. Saya akan daftarkan dulu ini. Ini sama saja, salin, kemudian di sini saya paste. Nah, sini saya ubah jadi 2 kurang huruf, ini jadi 21 IP-nya. Nah, yang lain sama semua. Nah, di sini saya akan mengganti identitinya dan SSID-nya ya. Nah, di sini saya akan buka Winbox lagi. Dan ini saya pilih MAC address-nya yang ini, dan saya masukkan passwordnya ya. Kemudian saya pilih connect ya, masuk ya. Ini saya akan mengganti ini nih. Nanti masuk ke sistem identity ya. Nah, sekarang diubah paste. Nah, di situ oke, apply oke. Dicek di sini sudah berubah ya. Kemudian saya akan mengubah setting sedikit ya di sini. Yang pertama yaitu setting ini dulu, bridge-nya ya. Nah, bridge-nya ini sudah ada terbuat satu di sini. Ya, portnya sudah masuk semua ya. Ini ada WLAN 1, WLAN 2, Ether 1, Ether 2. Di bridge 1 lokal ya masuknya ya. Kemudian di bridge ini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan pilih di bagian STP ya. STP, kemudian di
bagian protokol modenya pilih non. Nah terus pilih apply. Oke. Nah kemudian kalau sudah kita setting SSID nya di bagian interface ya, interface, kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. Nah di WLAN 1 ini kita setting di sini modenya AP bridge, kemudian BGN ya, bandnya benar, terus channel width-nya ini pilih yang 20. Nah yang 20 ini channelnya yang paling jauh ya, jadi pancarannya itu jauh, nembus tembok bisa ya. Kemudian di sini frekuensinya saya pilih auto. Nah ini SSID-nya saya akan ubah jadi yang tadi ya, ruang guru 2. Terus di sini ada frekuensi mode, pilih yang super channel. Kemudian country-nya pilih yang Cina. Nah kemudian ini instalasinya ini saja ya, seperti ini saja settingannya. Kemudian apply ya, apply, kemudian oke. Nah kemudian kita masuk ke WLAN 2 yang settingannya hampir sama ya. Di sini modenya pilih AP bridge, kemudian di sini pin-nya pilih yang paling banyak ya, di sini ANAC yang paling banyak. Kemudian di sini channel width-nya disamakan pakai yang 20 MHz. Frekuensinya otomatis, di sini SSID-nya kita samakan dengan yang tadi ya, urut 2. Terus di sini kita pilih frekuensinya tadi super channel, terus country-nya kita pilih Cina ya, seperti itu. Kita pilih apply, kemudian oke. Ya seperti ini. Kemudian kita akan masukkan IP address yang sudah tersedia ya di sini biar nggak sama ya. Ini saya copy di sini addressnya untuk yang access point ini ya, kita copy. Nah kita copy, kemudian kita masuk ke winbox-nya lagi, kemudian kita masuk ke IP addresses. Nah di sini kita tambahkan ya, kita plus di sini, terus kita paste yang tadi ya, 172.16.121/16. Ini kelas B ya. Kemudian ini jangan lupa interface-nya dipilih ke bridge lokal ya, bridge 1 lokal ya. Kemudian di sini kita tidak usah isi networknya, kita tinggal apply saja. Nah seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian kita close ini, dan kita masukkan DNS-nya. Ya, kalau nanti masukkan DNS-nya ini nggak bisa connect ya. Jadi tujuannya ini access point-nya biar bisa connect internet, bisa ngeping Google. Nah, di sini kita akan masukkan DNS-nya, dipilih IP DNS. Nah, di sini kita ganti ini ya, yang atas ini kan saya ganti. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah DNS-nya ya, sama seperti gateway-nya dari LAN routernya yang pusat seperti ini. Kita pilih centang allow ya. Kita pilih apply. Pilih OK ya. Saya copy dulu ya. Nah, OK. Ini DNS-nya atau gateway-nya dari IP router LAN ya, yang di pusat. Kemudian ini adalah DNS-nya Google umum, DNS umum.
Nah, yang satu ini adalah yang DNS dari router ya, yang nyambung ke access point ya. Jadi ini lewatnya sini gerbangnya. Ini saya copy dulu, kemudian ini low, jangan lupa, kemudian pilih OK, apply OK. Kemudian setelah DNS kita masuk ke IP root ya, pilih IP, pilih root. Nah, kemudian di sini saya delete dulu yang ini. Nah, harusnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan ya, add. Nah, di sini biarkan destination address 00 seperti ini. Kemudian gateway-nya kita masukkan IP yang tadi ya, router. Nah, seperti ini. Kemudian ini cek gateway-nya kita pilih jadi ping. Kemudian kita pilih apply. Kemudian OK. Nah, itu akan tersambung ya. Seperti ini. Nah, ini untuk menanggulangi looping ya, jadi ini dipilih ping gitu di rootnya. Apply, terus pilih OK. Nah, kita coba ping di sini di terminal ya, kita ping apakah access point ini itu sudah connect dengan internet apa belum ya. Kita coba ping detik.com. Oke, seperti ini, enter. Oke, replace ya. Nah, kita kontrol C untuk menghentikannya. Oke. Jadi ini sudah siap ya. Kita coba cek di sini access point-nya. Nah, ini sudah muncul ruang guru 2. Oke, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga tutorial ini sangat membantu atau bisa membantu teman-teman semua yang belum bisa menyeting access point di merek Mikrotik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.